Hari ini adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami penganiayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berita yang disampaikan oleh Liputan 6 tahun 2020. Persekusi terhadap umat Kristen di berbagai negara naik 60% selama 2020. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, ini berita berikutnya lagi dari Tempo. Persekusi terhadap pemeluk Kristen di seluruh dunia dilaporkan meningkat. Dan ini adalah berita beberapa hari yang lalu, Saudara, yaitu tanggal 29 Agustus 2021. Iran vonis penjara 3 warga yang pindah agama. Bukan melakukan sebuah tindakan kejahatan, bukan pencurian, perampokan, tetapi hanya karena pindah keyakinan, Bapak Ibu Saudara, maka 3 orang ini divonis penjara. Kemudian ada orang yang menulis artikel, Bapak Ibu Saudara, sedikit saya rubah kata-katanya karena dalam artikel tersebut, judul tersebut mengarah kepada seseorang. Nah, saya ubah ya. Ada 32 gereja ditutup sepanjang 5 tahun. Jadi di Indonesia ini ya, Bapak Ibu Saudara, sepanjang 5 tahun kita ini, ada 32 gereja berdasarkan artikel ini. Pemerintah kemana? Nah, ini sebetulnya sebut satu sosok. Tapi saya ganti kata pemerintah kemana? Dan tentunya kita juga pernah mengalami hal itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kemudian Lukas menulisnya perkataan Tuhan Yesus juga dalam konteks yang sama, Lukas 6 ayat 22-23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kepedihan yang sangat dalam bagi kita bahwa saudara seiman mengalami penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sekali lagi Tuhan Yesus berusaha untuk menghibur mereka dengan mengatakan berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran, karena kamu empunya kerajaan surga.
Tuhan Yesus memberikan jaminan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dialami oleh saudara-saudara kita pada beberapa tempat, pada beberapa lokasi, dan pada beberapa situasi juga tempat orang-orang Kristen yang lain tidak mengalaminya seperti kita, ya. Kita pun sebetulnya mengalami juga, tetapi dalam konteks yang berbeda. Seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya secara pribadi juga mendapatkan ancaman pada waktu itu, ya. Ada orang datang membisikkan telinga kepada saya dan memberikan ancaman, Saudara, dan itu cukup sangat menggetarkan sekali ya situasi pada waktu itu. Namun Saudara, itu hanya berlangsung seperti itu, walaupun itu menimbulkan trauma yang dalam sebetulnya. Tetapi ada orang yang terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, ya, dan nampaknya tidak mengalami situasi yang membaik begitu karena nama Tuhan. Tentunya ini menimbulkan kepedihan bagi kita secara mendalam, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, ironinya adalah penganiayaan seringkali datang bukan hanya dari non-seiman. Karena kebenaran ya Bapak Ibu Saudara ya. Namun justru seringkali datang dari seiman Bapak Ibu Saudara. Yang menyebut dirinya dan mengidentifikasi dirinya sama-sama sebagai orang yang percaya. Orang yang berbakti kepada Allah yang sama. Yehova, Allah yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Ini ironinya ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu mungkin saja dialami oleh kita. Kita yang adalah orang yang sekarang merasa aman dari penganiayaan non-seiman. Tapi justru mungkin kita mendapatkan itu dari saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat itu dari seorang nabi. Dia justru mendapatkan penganiayaan dari orang-orang yang seiman, yaitu Yeremia. Yang hidup kurang lebih 645 sampai 580 sebelum Masehi. Yeremia ini terutama mendapatkan penganiayaan, Bapak Ibu Saudara, justru dari sesama para nabi. Ya. Tidak hanya para nabi, tetapi juga orang-orang Yahudi, juga pejabat-pejabat negara, dan para raja yang memerintah pada waktu itu. Yang hidup sejaman dengannya, karena suara kenabiannya berbeda dengan suara kenabian para nabi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yeremia ini mendapatkan penganiayaan justru dari orang-orang seiman. Kita akan lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia ini menyatakan kebenaran kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dia berbicara tentang dosa, tentang teguran, tentang peringatan akan malapetaka yang akan menimpa Yerusalem. Jika orang-orang ini tidak bertobat dari dosa kemunafikan, dosa kejahatan, ketidakadilan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jika mereka tidak bertobat, maka malapetaka itu akan menimpa Yerusalem. Yeremia ini menyatakan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi yang dihadapi oleh Yeremia? Yeremia ini mendapatkan ancaman. Yeremia 11 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku.
dengan mengatakan janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Wow. Jadi Yeremia ini mendapatkan ancaman, ya Bapak Ibu Saudara, ancaman kematian. Dan akhirnya apa yang dihadapi oleh Yeremia? Yeremia betul-betul menghadapi tekanan secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Dia ditangkap oleh raja, dia dimasukkan ke dalam penjara, dikeluarkan lagi, ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara, dipukulin, dihajar. Yeremia ini mendapatkan tekanan dalam tubuhnya, dalam fisiknya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, satu waktu imam kepala di rumah Tuhan itu menganiaya Yeremia. Di dalam Yeremia 20 ayat 1 sampai yang kedua. Pasyur bin Imad, imam yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur, ini boleh dikatakan pemimpin ya saudara, ini kepala, ini pejabat. Ini. Boleh dikatakan kalau sekarang ini mungkin ya saudara, orang yang memiliki kedudukan di dalam sebuah organisasi Kristen itu paling tinggi. Justru melakukan penganiayaan. Ya, ini Pasyur saudara. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Bayangin saudara, ya dipasung, kemudian di pintu gerbang Benyamin. Jadi saudara bisa dilihat orang, dipermalukan, dihina, direndahkan. Ini oleh orang-orang yang justru seiman, saudara. Ini dialami oleh Yeremia pada waktu itu. Dan pengalaman yang dihadapi oleh Yeremia ini demi kebenaran saudara itu tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk poin yang keempat. Saya katakan tidaklah mudah apa? Karena Yeremia itu mengalami tekanan depresi yang begitu sangat berat. Depresi seperti apa yang dialami oleh Yeremia? Saudara kita baca ya. Yeremia 20 ayat 7 sampai 8. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Saudara bayangkan saudara, dia dipermalukan, dia dicemooh, dia dihina. Ini tekanan secara kejiwaan saudara. Dan karena tekanan-tekanan ini baik secara fisik ya, baik secara jiwa juga. Ya. Apakah saudara juga mengalami itu? Yeremia sudah mengalami lebih dulu, ya saudara. Dan akhirnya Yeremia saya katakan mengalami depresi yang berat. Depresi yang berat. Sampai Yeremia itu berkata seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Jadi Yeremia itu sampai berkata, aku itu menyesal, aku itu hidup itu aku menyesal. Ya. Biarkan jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan. Aku menyesal. Aku hidup itu aku menyesal. Saudara pernah enggak engkau merasakan pemikiran, perasaan yang sama seperti Yeremia? Aku menyesal aku hidup. Engkau enggak sendirian. Yeremia itu pernah mengalaminya, ya. Sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya.
Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Saudara, waktu saya membaca bagian ini ya, saudara, saya jadi teringat dengan Ayub. Perkataannya itu sama dengan Ayub. Terkutuk hari aku lahir. Kalau bisa aku tuh tidak pernah muncul di bumi. Tapi saudara, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau Ayub ketika dia bilang terkutuk aku lahir. Karena aku itu tidak tahan dengan tubuhku yang menderita ini. Yang sakit ini aku tidak tahan. Aku lebih memilih orang datang mencekik aku dan aku mati. Itu kata Ayub. Terkutuk hari kelahiranku. Ayub ini depresi berat. Tapi Yeremia ini saudara. Dia mengalami depresi berat dan mengutuki hari kelahirannya. Bukan karena tekanan tubuhnya. Tetapi karena apa saudara? Malu. Kalau Ayub karena fisiknya yang tidak kuat dia itu. Aduh aku mati saja. Kalau Yeremia itu karena apa? Aku mati lah. Aku tuh malu. Aku tidak tahan dengan malu ini. Nih bedanya di sini saudara. Dia malu. Saudara perasaan malu. Dipermalukan saudara. Dengan perasaan mengalami tekanan fisik. Secara bertubi-tubi terus menerus saudara. Itu sama membuat orang depresi. Saya pernah mendengar ya. Ada seorang jemaat biasa. Dia sedang membicarakan kepada saya seorang hamba Tuhan lain. Jemaat ini berkata kepada saya seperti ini. Pak Robi, apa susahnya sih jadi hamba Tuhan? Kan enak, semuanya sudah tercukupi, semuanya sudah ada. Semua kebutuhan dipenuhi oleh gereja. Bagaimana hamba Tuhan itu bisa stres seperti itu? Dia berkata itu kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Dalam hati saya tidak bisa berkata apa-apa. Cuma saya berkata, engkau tidak tahu. Perasaan malu, cemooh. Itu terkadang lebih berat daripada siksaan secara fisik. Ini yang dialami oleh Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hari, aku itu malu. Tiap hari, aku dicemooh, dihina, dicaci maki. Memang saudara, tampaknya hamba Tuhan itu tidak kerja ya secara fisik. Tapi cemoohan, penghinaan itu yang dialami oleh Yeremia ya. Mungkin Yeremia itu tidak bekerja di ladang. Beda ya, kalau petani itu kan bekerja di ladang begitu ya. Mencangkul ya fisiknya. Tapi saudara jangan pikir orang mencangkul itu saya tidak apa-apa susah secara fisik, tapi hati senang. Saudara, tapi yang dialami oleh Yeremia ini mungkin dia tidak secara fisik betul-betul mengalami tekanan. Tetapi secara kejiwaan, wow, saudara, ditekan, dihina. Ini yang dialami. Sampai dia berkata, aku tuh lebih baik mati. Aku menyesal. Ini bedanya dengan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Saya perhatikan ini bedanya dengan Ayub. Ya. Ini yang dialami oleh Yeremia pada waktu itu. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat seperti itu, Yeremia yakin akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin karena sebuah kebenaran, engkau harus mengalami aniaya. Mungkin itu datang dari
orang-orang non-seiman. Tapi mungkin juga itu datang dari orang-orang yang seiman seperti Yeremia ini. Mungkin juga engkau mengalami sebuah tekanan secara kejiwaan yang begitu sangat berat, sehingga engkau harus menanggung malu seperti yang dialami oleh Yeremia ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Di tengah-tengah keputusasaan yang dialami oleh Yeremia, Yeremia meyakini bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan ada di sampingnya seperti pahlawan yang gagah perkasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di sampingnya untuk menolong dia melewati masa-masa sulit, masa-masa berat di dalam hidupnya. Walaupun dia putus asa, saya katakan. Walaupun dia mengalami penyesalan kenapa dia harus hidup. Dia melawannya dengan meyakini Tuhan menyertai dia. Dan kita melihat hasilnya. Bagaimana Tuhan menolong Yeremia menghadapi masa-masa yang sulit. Dan saya yakin firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini hari ini telah terjadi di dalam Yeremia. Karena engkaulah Yeremia yang empunya kerajaan sorga. Karena engkaulah Yeremia yang sekarang bersama-sama turut dalam kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Saudara, sama dengan kita. Tuhan tahu di dalam dunia ini kita banyak mengalami penganiayaan. Karena sebuah kebenaran, orang tidak meyakini kebenaran itu. Justru mungkin menganggap kita sebagai sesuatu yang jahat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Kamu datang menyatakan kebenaran, justru orang berkata, oh, kamu itu justru jahat. Ya, itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagia kamu. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul karena kebenaran. Kita harus yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya, kita harus yakin dengan perkataan Tuhan Yesus ini, berbahagia kita yang dianiaya karena kebenaran, karena kita mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 40a. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa. Tuhan Yesus sendiri telah mengalaminya itu. Demi menyatakan kebenaran, demi menyelamatkan umat manusia, dia pun harus menghadapi salib itu. Namun hasil akhir orang yang teraniaya karena kebenaran dengan jelas Alkitab mengatakan karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah ahli waris. Orang-orang yang
berhak menerima janji-janji Allah. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus demi kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua kita punya salib. Tuhan izinkan kita. Jika kita dianiaya karena kebenaran oleh saudara-saudara non-seiman, jangan kecil hati. Tetap setia kepada Tuhan. Yakini Tuhan beserta dengan kita. Jika kita dianiaya juga oleh saudara-saudara kita yang seiman, ya Bapak Ibu Saudara, yakini Tuhan beserta dengan kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan janji Tuhan ini pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Kamu akan berbahagia. Kalau Tuhan Yesus dipermuliakan, kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati berita firman-Mu, supaya firman-Mu ini hidup di dalam kami dan membawa pertumbuhan iman di dalam setiap kami masing-masing. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.